Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Polda Sumatera Utara siap amankan perhelatan internasional balapan F1 Powerboat yang akan digelar di Danau Toba. Perhelatan internasional balapan F1 Powerboat sendiri akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 mendatang. Perhelatan internasional balapan F1 Powerboat akan segera digelar di danau vulkanik terbesar, yaitu di Danau Toba. Polisi melakukan berbagai langkah persiapan dengan menurunkan sebanyak 1.170 personil gabungan, baik dari personil Polri, TNI, BPBD, Satpol PP, Dishub, dan Basarnas. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi memimpin apel gelar pasukan pengamanan F1 Powerboat 2024 di lapangan Mapolda Sumut. Apel gelar pasukan dilakukan untuk mengecek kesiapan seluruh personil pengamanan. Pengamanan seluruh rangkaian kegiatan dilakukan selama 8 hari sejak tanggal 27 Februari hingga 3 Maret 2024. Perhelatan internasional balapan F1 Powerboat sendiri akan digelar pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2024 mendatang. Kapolda Sumut menjelaskan, F1 Powerboat 2024 diikuti 18 peserta dari 10 negara dengan kru sekitar 200 orang. Kapolda berharap event internasional itu dapat meningkatkan sekitar 30 hingga 50 ribu kunjungan wisatawan. Provinsi Sumatera Utara mendapatkan kontrak untuk melaksanakan event F1 Powerboat selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2023 hingga tahun 2028. Dari Humas Polda Sumatera Utara melaporkan untuk Polri TV. Beralih ke informasi lainnya, dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, Polisi Wanita Operasi Damai Kartens 2024 bersama Polres Pegunungan Bintang mengunjungi para pelajar sekolah dasar di SD YPPK Saint Agustinus yang berlokasi di Kampung Yapi Makot, Pegunungan Bintang, Papua pada Rabu 28 Februari 2024. Guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di Pegunungan Bintang, Papua, Polisi Wanita Operasi Damai Kartens 2024 bersama Polres Pegunungan Bintang mengunjungi pelajar di Sekolah Dasar YPPK Saint Agustinus, Papua. Kegiatan tersebut dalam rangka menjalin silaturahmi dengan berinteraksi langsung bersama siswa dan siswi di SD YPPK Saint Agustinus. Tidak hanya berbagi kebahagiaan, tapi juga meningkatkan kedekatan antara aparat keamanan dengan para siswa dan siswi sejak dini. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024 AKBP Bayu Suseno mengatakan, kunjungan poluan tersebut dalam rangka untuk meningkatkan interaksi antara aparat keamanan bersama para siswa dan siswi. Dengan tujuan untuk berinteraksi kembali dengan adik-adik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, sehingga antara kepolisian dengan adik-adik, dengan masyarakat yang ada di Serang-Bakon, ini terjalin hubungan komunikasi yang semakin akrab. Dan kami dari Satgas Damai Kartens di tahun 2024 ini, Bapak, kami selain melakukan kegiatan hukum, kami juga melakukan kegiatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu kegiatannya adalah dengan mengajak poluan-poluan kita untuk berinteraksi dengan adik-adik yang ada di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat generasi muda kita di masa depan sehingga mereka menjadi lebih baik daripada kita. Kepala Sekolah SD YPPK Saint Agustinus, Yapi Makot Albertus Ningdana, mengapresiasi atas kunjungan dari Polisi Wanita Operasi Damai Kartens bersama Polres Pegunungan Bintang dalam mendukung pembelajaran para pelajarnya. Sangat berterima kasih kepada pihak keamanan yang punya waktu terbuka untuk kehadiran di sekolah kami. Kami sangat antusias, sangat menerima. Terima kasih atas kunjungan, karena selama ini kami di Pegunungan Bintang, terutama di daerah Serang-Bakon itu daerah konflik. Tetapi setelah hadirnya keamanan, kami sangat rasa terbantu. Aktivitas sekolah sudah semakin normal dan kami sudah rasa sangat terbantu dan kami lakukan aktivitas biasa.
Dan ini sekolah juga sudah aman-aman. Albertus berharap kelak para siswa dan siswinya dapat menjadi anak-anak yang berprestasi. Ia mengapresiasi kinerja kepolisian dalam meningkatkan keamanan di sekolah yang telah didirikannya selama 20 tahun tersebut. Dari Humas Polres Pegunungan Bintang, Papua, melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo meresmikan Terminal Samarinda seberang Kalimantan Timur. Presiden berharap adanya terminal bisa mendorong masyarakat untuk menggunakan transportasi massal. Peresmian Terminal Samarinda seberang ditandai dengan penekanan tombol klakson dan penandatanganan prasasti oleh Presiden. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat akan pentingnya transportasi umum dan pentingnya keberadaan transportasi massal di dalam sebuah kota. Hal itu diperlukan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak pada kemacetan kota. Presiden tidak ingin kota-kota lain mengalami hal serupa seperti ibu kota Jakarta di mana tingkat kemacetannya terlanjur parah. Presiden juga meminta agar kota-kota selain Jakarta untuk mempersiapkan diri terkait perencanaan transportasi massal dan penggunaan transportasi umum di daerahnya. Dalam kesempatan yang sama juga Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat di Kota Bontang, Kalimantan Timur hari ini pada Kamis 29 Februari 2024. Presiden Joko Widodo datang dengan didampingi oleh Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, serta Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi pembangunan pabrik amonium nitrat. PT Kaltim Amonium Nitrat merupakan perusahaan patungan 2 BUMN, yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dan PT Dahana. Pembangunan industri amonium nitrat ini penting karena 21% amonium nitrat kita masih impor. Dengan dibangunnya pabrik Kaltim amonium nitrat ini akan mengurangi dari 21% impor dikurangi 8%. Artinya masih juga 13% kita masih impor. Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK, dan kita harapkan dengan selesainya pembangunan industri Kaltim Amonium Nitrat ini, kemandiriran kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri, lebih berdikari, dan investasi yang telah ditanamkan sebesar 1,2 triliun itu tidak sia-sia. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memimpin rapat pimpinan Polri 2024. Kapolri memberikan arahan mengenai pengamanan mudik hingga Pilkada serentak 2024. Selain itu, Rapim Polri juga bertujuan untuk mempersiapkan personel dalam rangka menyambut berbagai agenda nasional. Agenda rapat pimpinan ini dilaksanakan di Gedung Tribrata Dharma Wangsa, Jakarta Selatan pada Kamis 29 Februari 2024. Rapim Polri dihadiri oleh 317 jajaran pimpinan Polri yang terdiri dari PJU Polri, Kapolda, dan jajaran Pati Polri lainnya. Rapat pimpinan yang mengangkat tema Polri yang presisi siap menjaga stabilitas Kamtipmas yang kondusif dalam proses demokrasi demi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rangkaian dari kegiatan Rapim TNI Polri yang kemarin telah dibuka oleh Bapak Presiden di Jakarta, dan kemudian tentunya
masing-masing melanjutkan. Kita melaksanakan KP Polri untuk menindaklanjuti beberapa direktif dari Bapak Presiden. Tentunya juga dihadapkan dengan kalender Kamtipmas kita sendiri, di mana saat ini kita sedang masuk di tahapan inti Pilpres. Namun di sisi lain kita juga tetap memiliki tugas-tugas pokok yang harus kita kawal dan kita jaga. Karena sebentar lagi kita akan masuk di bulan Ramadan, yang sebentar lagi di bulan Maret. Ini juga membutuhkan perhatian khusus karena akan terjadi pergerakan mudik yang sangat besar, yang tentunya juga harus mampu kita amankan. Di samping tentunya wilayah-wilayah tinggalkan pemudik di tengah situasi kita menghadapi situasi pemilu. Kemudian setelah itu kita juga akan menghadapi event internasional di Bali yang dihadiri oleh 43 negara, dan ini juga memerlukan perhatian khusus memastikan pengamanan juga berjalan dengan baik. Dan kemudian setelah itu kita akan menghadapi pilkada serentak. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.